Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Evidence Based Medicine. Pertemuan keempat dengan judul Evidence Based Medicine dan Epidemiologi bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Referensi yang bisa teman-teman baca yang pertama ya dari Strauss, Evidence Based Medicine How to Practice and Teach EBM 5th edition. Kemudian dari Prof. Utari, Evidence Based Medicine untuk farmasi, dan dari Sastro Asmoro, Menelusur Asas dan Kaidah Evidence Based Medicine, buku kajian mandiri. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama EBM dan epidemiologi, kemudian penelitian cross-sectional, kemudian penelitian case control, penelitian case series dan case report, dan yang terakhir adalah penelitian cohort ya. Untuk clinical trial, RCT, experimental study, dan community trial, yang tiganya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, yang pertama EBM dan epidemiologi. Epidemiologi adalah studi distribusi dan determinan kesehatan yang terkait dengan atau keadaan atau peristiwa dalam populasi tertentu, dan aplikasi studi ini untuk mengendalikan masalah kesehatan. Pengertian ini dari LAS 1988. Yang dimaksud dengan studi distribusi di sini ya, itu adalah merujuk pada keadaan kesehatan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan karakteristik orang. Ini disebut juga studi distribusi ini disebut juga dengan epidemiologi deskriptif ya. Karena hanya menjabarkan siapa, kapan, dan di mana peristiwa kesehatan itu terjadi ya, berupa gambaran ya, siapa, kapan, dan di mana. Kemudian untuk determinan kesehatan ya, ini meneliti atau mencari sebab-sebab dan faktor lain yang mempengaruhi peristiwa kesehatan ya. Studi determinan ini disebut juga dengan epidemiologi analitik ya. Pertanyaan yang pada epidemiologi analitik ini adalah mengapa dan bagaimana peristiwa kesehatan itu terjadi ya. Jadi untuk yang epidemiologi analitik ini dia lebih ke analisis ya, untuk mencari tahu ya faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi atau menyebabkan suatu peristiwa kesehatan ya. Kemudian Fletcher ya mendefinisikan epidemiologi klinis sebagai penerapan prinsip-prinsip epidemiologi dalam masalah yang ditemukan dalam kedokteran klinis. Pada awal tahun 1990, Sackett dan kawan-kawan mengembangkan EBM sebagai penerapan ilmu epidemiologi klinis dalam praktik. Maka epidemiologi klinis adalah ilmunya yang berbicara tentang konsep, teori, dan pelaksanaan penelitian klinis, sedangkan EBM adalah penerapan hasil penelitian tersebut dalam praktik klinisnya. Penelitian epidemiologi ini merupakan sumber informasi yang akan digunakan dalam penelaahan EBM yang menentukan derajat kepercayaan terhadap penelitian tersebut, sehingga nantinya keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, beberapa jenis penelitian epidemiologi perlu dipahami ya, agar dapat menentukan level of evidence dari sumber informasi yang sudah kita dapatkan. Nah, kita review sedikit ya, pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas level of evidence ya. Yang tertinggi ya, level 1 ya, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Nah, level of evidence nomor 1 atau yang tertinggi ya, itu ada pada clinical practice guideline, kemudian meta-analisis dan systematic review, kemudian randomized control trial atau RCT, yang mana dia prospektif dan test treatment ya. Nah, untuk yang 1, 2, 3, 4 ini ya, ini merupakan level of evidence yang paling tinggi ya. Bedanya untuk yang RCT ya, RCT ini merupakan penelitian eksperimental yang melakukan intervensi kepada subjek penelitiannya ya.
Sedangkan untuk meta-analisis, systematic review, dan clinical practice guideline ini merupakan studi atau data-data sekunder ya, karena dia merangkum dari penelitian-penelitian yang sudah ada ya. Biasanya diutamakan penelitian yang ditelaah itu adalah penelitian yang RCT biasanya ya. Kemudian kalau yang RCT ini ya, karena dia intervensi kepada subjek ya langsung, maka dia merupakan sumber data yang primer ya. Kemudian yang kedua adalah cohort studies ya, yang biasanya yang berupa yang cohort yang prospektif ya. Kemudian kalau yang cohort studies ini dia biasanya berupa non eksperimental ya, tidak memberikan intervensi kepada subjek penelitiannya ya. Dia berupa observational study ya. Kemudian yang level yang ketiga adalah case control studies ya. Biasanya case control studies ini ya itu adalah desainnya itu retrospektif ya. Kemudian masih sama berupa observational study ya. Kemudian baik itu RCT, cohort maupun case control studies ini biasanya merupakan studi-studi yang primer ya. Kecuali mungkin beberapa pada case control studies yang menggunakan sumber datanya ya. Kalau sumber datanya menggunakan rekam medis, maka dia termasuk pada datanya itu merupakan data-data sekunder ya. Kemudian level yang keempat itu adalah case report atau case series ya. Kemudian yang kelima adalah narrative review, expert opinion, dan editorial ya. Kemudian yang paling bawah adalah animal and laboratory studies, di mana dia tidak menggunakan manusia pada percobaannya, melainkan pada hewan maupun pada preparat lainnya ya. Kemudian grade of recommendation ya, sesuai dengan level of evidence base-nya. Pada tabel ini ya berbeda dengan pembagian level of evidence sebelumnya. Level of evidence dibagi menjadi 1A, 1B, 1C, yang mana ini termasuk dalam grade of recommendation A. Kemudian 2A, 2B, 2C, 3A, dan 3B termasuk dalam grade of recommendation B. Kemudian level of evidence 4 itu pada grade of recommendation C, dan level of evidence 5 masuk dalam grade of recommendation D. Yang mana 1A yang paling tinggi itu adalah systematic review of RCT. Jadi kumpulan penelitian RCT ya, kemudian dilakukan systematic review. Kemudian 1B yaitu adalah single RCT, dan 1C adalah all or none. All or none ini maksudnya adalah semua atau tidak sama sekali RCT ya, dimana ketika semua pasien meninggal sebelum resep obatnya tersedia. Tetapi beberapa sampai sekarang ada yang bertahan hidup, atau beberapa pasien meninggal sebelum resep obatnya tersedia, tetapi tidak ada yang meninggal karenanya ya. Kemudian yang level of evidence 2A ini pada systematic review of cohort study. Kemudian yang 2B ya, yang 2B itu adalah cohort study or poor RCT ya. Jadi RCT yang kualitasnya rendah ya. Contohnya yang follow up-nya kurang dari 80%. Kemudian yang 2C adalah outcome research ya, termasuk juga ecological studies. Kemudian yang 3A adalah systematic review of case control studies. Kemudian yang 3B adalah case control study individual ya, termasuk yang individual itu yang 1B ya, single RCT. Kemudian 2B cohort study of poor RCT, dan 3B yang case control studies ini individual ya. Kemudian case series yang level 4 ya, termasuk juga pada cohort kualitas rendah, dan termasuk juga case control study pada level 4 ini ya. Kemudian yang level 5 ya, ini ada expert opinion atau
expert opinion tanpa critical appraisal yang eksplisit. Kemudian pada fisiologi ya, kemudian juga bench research ya. Bench research ini penelitian dasar ya, atau penelitian basic pada penelitian yang ada di laboratorium biasanya ya. Oke, kemudian desain penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek dan sudut pandang ya. Berdasarkan ada atau tidaknya intervensi ya, tadi desain penelitian dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, studi observasional. Dalam studi observasional, peneliti tidak mengintervensi subjek mana yang mendapatkan perlakuan, namun hanya mengamati, mengukur variabel, mengelompokkan, dan menganalisis data ya. Tadi studi observasional tadi contohnya ya, tadi ada cohort, kemudian ada case control studies, dan ya pada yang dua ini ya, cohort dan case control studies ya. Kemudian studi observasional ini mencakup studi cross-seksional juga termasuk di dalamnya ya, studi case series, case report, studi cohort, dan studi case control ya. Kemudian pada studi intervensional atau eksperimental ya, peneliti mengintervensi atau memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Contohnya itu adalah pada uji klinis atau clinical trial pada obat-obatan baru biasanya. Kemudian penelitian intervensi di laboratorium atau dengan hewan coba atau disebut juga dengan experimental study, dan penelitian intervensi di masyarakat atau community trial. Nah, tipe riset epidemiologi ya, itu ada yang membaginya menjadi dua ya, berdasarkan randomisasi dan tidak randomisasi alokasi subjek ya. Kalau yang randomisasi ya, yang diacak ya, itu berupa studi eksperimental ya. Kemudian studi eksperimental ini ada dua, ada yang clinical trial, ada yang community intervention trial ya. Kemudian untuk yang tidak randomisasi alokasi subjek, yang subjeknya tidak dirandom ya, itu ada pada studi observasional ya, dimana studi observasional ini dibagi dua, ada yang deskriptif, ada yang analitik ya. Kalau yang deskriptif ini hanya berupa gambarannya saja ya, siapa, kapan, dan di mana gitu ya biasanya. Kemudian kalau yang analitik ya, ini yang untuk mengetahui mengapa dan bagaimana ya, biasanya untuk mengetahui hubungan, faktor-faktor ya, dan seterusnya. Kemudian kita bahas satu-satu, kita mulai dari penelitian cross-seksional. Penelitian cross-seksional atau potong lintang ya, adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan penyakit dan paparan atau faktor penelitian dengan cara mengamati status paparan dan penyakit dalam waktu serentak pada individu-individu dari populasi tunggal pada satu saat atau tahun yang sama. Jadi status paparannya atau exposure-nya atau faktornya ya dengan penyakitnya itu dilihat dalam waktu yang bersamaan atau satu waktu ya. Cross-seksional adalah desain penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan pada satu titik waktu atau at one point in time ya. Pengukuran variabel-variabelnya dilakukan satu kali pada satu saat. Merupakan penelitian pendahuluan dari penelitian analitis ya, biasanya ini menjadi penelitian pendahuluannya ya, atau sumber informasi pertama untuk dikembangkan menjadi penelitian analitis. Studi ini dapat bersifat deskriptif, dapat juga bersifat studi analitik, tergantung dari desain yang akan atau tujuan atau masalah yang akan diselesaikan ya. Studi cross-seksional deskriptif contohnya pada studi prevalence yang untuk mengetahui berapa jumlah penyakit ya. Kemudian untuk studi cross-seksional ya, studi cross-seksional analitik dia lebih dalam lagi ya, mencari hubungan antar variabel di mana variabel bebas atau faktor risiko dan variabel tergantung atau efek dinilai secara simultan pada satu saat. Jadi tidak ada tindak lanjut atau follow up. Nah, kalau misalkan kita gambarkan ya, cross-sectional study pada kelompok yang berbeda itu dibandingkan
pada waktu yang bersamaan antara kelompok 1, 2 maupun kelompok yang ketiga ya. Dan dia ciri khasnya tanpa direksionalitas ya, dimana waktu penelitiannya ya untuk melihat status paparan dan luaran penyakitnya itu dilihat dalam waktu yang bersamaan ya. Biasanya dia menggunakan misalkan kayak kuesioner gitu ya. Kemudian kelebihan dari cross sectional ya, saat yang pertama dapat dilakukan dengan hanya satu kali pengamatan saja, baik itu pada status luaran penyakit maupun faktor risiko atau paparannya ya. Kemudian lebih murah dibandingkan dengan penelitian lainnya dan berguna untuk informasi perencanaan. Kemudian juga untuk mengamati kemungkinan hubungan berbagai variabel yang ada. Kekurangannya ya tidak dapat dilakukan untuk memantau perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu ya, karena kan hanya satu waktu itu saja dinilainya. Kemudian informasi yang diperoleh tidak mendalam sehingga seringkali masalah kesehatan yang dicari tidak diperoleh. Nah, ini contoh penelitian cross sectional ya. Ini bisa kalian baca di link yang ada di sini ya. Judulnya adalah Knowledge, Attitude, and Practice COVID-19 Vaccination in Kazakhstan, a Cross-Sectional Study ya. Ini di sini jelas ya, dari judulnya saja sudah dikatakan ya kalau dia cross-sectional study. Metode pada penelitian ini tertera dengan jelas ya, cross-sectional survey-based study yang dikumpulkan atau dilakukan antara bulan Agustus dan November tahun 2020 ya. Baik. Kemudian yang ketiga, penelitian case control. Case control atau kasus kontrol adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakitnya dengan cara membandingkan kelompok kasus dengan kelompok kontrol status paparannya. Pada studi kasus kontrol dicari subjek dengan penyakit, yaitu disebut dengan kelompok kasus, dan subjek tanpa penyakit yang disebut dengan kelompok kontrol. Secara ideal, kasus dan kontrol dipilih dari sumber populasi yang sama. Pada kedua kelompok, secara retrospektif diteliti faktor risiko yang diduga berperan dalam kejadian penyakit tersebut dan kekerapan pajanan faktor risiko tersebut pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Analisis baku untuk studi ini adalah perhitungan odds ratio. Case control bertujuan menilai peran faktor risiko dalam menimbulkan suatu penyakit. Nah, jika digambarkan ya, pada penelitian case control ya, dipilih kelompok dengan penyakit ya, dengan kelompok pembandingnya yaitu yang tanpa penyakit ya, atau yang bukan pasien. Sedangkan yang kelompok kasusnya adalah, contohnya ini adalah pada pasien kanker. Dilihat historinya ke belakang ya, apa faktor pemicunya atau status paparannya ya. Demikian juga dengan kelompok yang non pasien atau kelompok kontrol, dilihat ke belakang histori paparannya ya. Kemudian dibandingkan antara kedua kelompok ini ya, status paparannya. Nah, kalau misalkan kita lihat berdasarkan direksionalitasnya, ini dia direksionalitas ke belakang ya, atau disebut juga dengan retrospektif. Nah, kita lihat dulu dari tadi ya, keluaran atau penyakitnya apa. Yang satu adalah yang dengan penyakit ya, kelompok satu lagi adalah yang tanpa penyakit. Kemudian kita lihat ke belakang, waktu yang ke belakang ya, entah 1 tahun yang lalu, entah beberapa tahun yang lalu, kita lihat ya status paparannya ya. Contohnya misalkan untuk melihat efek obat pada janin ibu hamil dengan meninjau data rekam medis di masa kehamilannya ya. Tidak perlu memberikan obat pada ibu hamil dan tidak perlu menunggu 9 bulan 10 hari untuk melihat kondisi janin yang dilahirkan ya. Jadi kita lihat saja bayinya gitu ya. Kita lihat bayinya yang sudah lahir ya, kemudian dilihat ke belakang melalui data rekam medisnya bagaimana riwayat pengobatannya di masa kehamilannya ya. Kemudian
Kelebihan dari case control adalah yang pertama sangat sesuai dengan penelitian penyakit yang jarang terjadi atau penyakit yang kronis ya. Relatif cepat dan tidak mahal, relatif efisien, memerlukan waktu yang lebih sedikit dibandingkan desain lainnya, dan cenderung memerlukan ukuran sampel yang lebih kecil dari rancangan lain, dan dapat mengevaluasi dampak berbagai exposure yang berbeda. Kekurangan dari case control adalah tidak dapat incidence rate ya, atau laju jumlah kejadian baru suatu penyakit ya. Kemudian lebih rentan pada bias seleksi dari rancangan yang lain karena exposure-nya telah terjadi sebelum kasus dan kontrol terpilih ya, karena ada di masa yang lampau. Kemudian tidak mungkin beberapa penyakit dapat dievaluasi ya, karena ini berlawanan dengan studi cohort. Ini adalah contoh penelitian yang menggunakan penelitian desainnya case control ya. Association between the use of anti-hyperglycemic drugs and dementia risk, a case control study ya. Jadi hubungan antara penggunaan anti-hyperglycemic obat anti-hyperglycemic dengan risiko demensia ya. Jelas di judulnya sudah dipaparkan bahwa ini adalah merupakan case control study ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, penelitian case series dan case report. Case series adalah penelitian epidemiologi tentang serangkaian kasus atau beberapa kasus atau lebih dari satu kasus ya. Penelitian case series lemah untuk memberikan bukti kausal karena tidak dilakukan perbandingan kasus dengan non-kasus. Sedangkan case report ini merupakan laporan dari satu kasus yang menimpa pasien. Case report adalah penelitian yang menggambarkan pengalaman kasus per pasien ya, atau satu pasien saja, di mana penelitian melaporkan data dari satu subjek yang diteliti ya. Ini contoh case series in neurosurgery ya. Direction of study-nya sampling from outcome to exposure ya. Jadi dia dilihat ke belakang atau secara retrospektif ya. Dari populasi ini diambil populasi yang mengalami neurosurgery ya. Kemudian ini populasinya adalah pasien di unit onkologi ya. Kemudian yang diambil sebagai sampel itu adalah pasien-pasien yang mengalami neuro-onkologi unit ya, yang mengalami neurosurgery. Kemudian diinvestigasi contohnya pada tumor ya, recurrence, kemudian dilihat status exposure dan non-exposure-nya. Ini contoh judulnya ya, Case Series and Descriptive Cohort Studies in Neurosurgery, The Confusion and Solution. Ya, di sini dari judulnya saja sudah jelas ya bahwa dia adalah case series ya. Oke, di sini juga ada di metodenya juga disebutkan ya bahwa ini case series, dan bahkan ini juga di backgroundnya juga disebutkan bahwa ini penelitian yang case series ya. Kemudian contoh laporan kasus ya, ini laporan kasus osteoartritis ya, dari ini satu per pasien kalau yang laporan kasus ya. Kemudian yang kelima adalah penelitian cohort. Penelitian cohort adalah rancangan penelitian epidemiologi analitik observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar berdasarkan status penyakitnya. Penelitian cohort ini dapat prospektif atau ke depan direksionalitasnya, dapat juga retrospektif atau direksionalitas ke belakang. Karakteristik dari studi cohort adalah yang pertama, seleksi individu dalam pembentukan kelompok dilakukan dari populasi yang sama. Kemudian kedua kelompok subjek yang terpajan maupun yang tidak terpajan diikuti sampai timbulnya efek atau penyakit ya. Studi cohort merupakan satu-satunya desain untuk memperlihatkan insidence suatu penyakit atau kelainan tertentu ya. Contohnya kelompok ini kelompok intervensi atau kelompok yang terpajan ya. Contohnya pada perokok.
kemudian dibandingkan dengan kelompok yang kontrol atau yang bukan perokok. Kemudian kedua kelompok ini diikuti selama beberapa waktu ya, atau selama beberapa tahun, kemudian dilihat outcome-nya ya, kemudian dibandingkan. Contohnya ini misalkan pada kasus kanker paru-paru ya, dilihat apakah yang perokok ini setelah beberapa tahun dilihat penyakitnya ya, apakah dia terkena kanker paru-paru atau tidak. Demikian pula yang kelompok yang bukan perokok ya, bagaimana apakah ada kejadian kanker paru-paru atau tidak, kemudian keduanya dibandingkan. Nah, ini contoh pada studi kohort yang direksionalitas ke depan atau yang prospektif ya. Dilihat terpaparnya ya, tadi ya terpapar ya atau tidak ya, terpapar merokok atau tidak merokok ya. Kemudian dilihat selama beberapa waktu, dilihat keluaran atau penyakitnya ya, ada nggak penyakitnya yang diduga, misalkan CA paru-paru tadi ya. Studi kohort juga biasanya digunakan pada clinical trials. Kemudian kelebihan penelitian kohort yang pertama, studi kohort prospektif ini sedikit bias bila dibandingkan dengan desain studi observasional yang lainnya. Kemudian dapat menyebutkan beberapa penyakit dalam studi yang sama karena status terpaparnya itu dilihat selama beberapa waktu ke depan ya. Misalkan target kita tadi CA paru-paru gitu ya, bisa jadi kita juga menemukan penyakit lainnya. Kemudian studi kohort retrospektif dapat menjadi murah dan cepat, seringkali digunakan untuk studi okupasional. Dapat menghitung laju insidens ya. Kekurangan dari penelitian kohort adalah yang pertama, kehilangan pengamatan lanjutan adalah sumber potensial biasnya ya. Contohnya hilangnya subjek selama penelitian entah karena migrasi, partisipasi rendah atau pasiennya meninggal. Yang kedua, studi kohort prospektif ini sangat mahal dan menghabiskan waktu ya. Mungkin tidak cukup menemukan kasus jika kasusnya jarang terjadi. Yang ketiga, jika terpajan diikuti lebih seksama dari tidak terpajan, keluaran lebih mungkin didiagnosis pada yang terpajan atau terpapar ya, pada exposure-nya. Nah, ini adalah contoh penelitian kohort ya. Adverse drug reaction caused by drug-drug interaction in elderly outpatient, a prospective cohort study ya. Ini jelas sekali disebutkan pada judulnya bahwa ini adalah penelitian kohort yang prospektif, yaitu direksionalitasnya yang ke depan, dilihat selama beberapa waktu ke depan ya. Pada metodenya juga jelas disebutkan ya, a prospective cohort study was conducted between 1 November 2010 sampai dengan 31 November 2011. Berarti ini dia hampir 1 tahun ya, diikuti pasiennya. Kemudian yang selanjutnya ini akan kita bahas penelitian yang intervensional ya, pada pertemuan berikutnya ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.